Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugi Nanjar Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, kata pengantar. Puji syukur kepada kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat pada waktunya, yang berjudul Unatories Access to Computer and Service. Dengan selesainya makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada kami. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan dari makalah ini, baik dari materi maupun segi penyajiannya. Mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman kami, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari tercapainya makalah ini. Yang selanjutnya, saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pihak pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase maupun pencurian data. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya untuk kesenangan atau hanya untuk mengetes keahliannya. Sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau internet. Namun dengan adanya informasi yang semakin canggih, ada juga user atau pemakai menyalahgunakan sistem informasi yang sudah ada, baik maupun kepentingan pribadi ataupun kelompok yang mempengaruhi orang lain. Selanjutnya 1.2 Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan makalah ini adalah A. Memberikan salah satu tugas mata kuliah etik. 2. B. Melatih mahasiswa untuk lebih aktif dalam pencarian bahan-bahan materi etik. C. Membawa wawasan tentang Universal Access to Computer System and Service. D. Sebagai masukan kepada mahasiswa agar menggunakan ilmu yang didapatnya. Tujuan dan penulisan dari makalah ini. 1. Untuk dapat dipresentasikan sehingga mendapatkan nilai untuk mata kuliah etik, etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. 2. Memberikan informasi tentang Unatories Access to Computer and Service kepada kami sendiri pada khususnya dan masyarakat yang membaca pada umumnya. 1.3 Batasan masalah. Batasan masalah yang didapat dan diambil dari makalah ini adalah 1. Karakteristik Unatories Access to Computer and Service. 2. Jenis Unatories Access to Computer and Service. 3. Modus kejahatan Unatories Access to Computer and Service. 4. Penyebab terjadinya Unatories Access to Computer System and Service. 5. Penanggulangan Unatories Access to Computer and System and Service. 6. Kejahatan yang pernah ada, hukumnya sesuai atau tidak hukumnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2. Landasan teori pengertian cybercrime. Tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Pencurian penggunaan akun internet milik orang lain salah satu dari sebuah ISP adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. B. Pembajakan membajak situs web. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh hacker adalah mengubah halaman web yang dikenal sebagai istilah defense. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan
sekitar 4 bulan yang lalu. Statistik di Indonesia menunjukkan 1 situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat hacker ini? Latar belakang cyber law, lekatnya dengan dunia kejahatan. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Ada 2 unsur terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi, dan kedua, dengan globalisasi manusia mempengaruhi, jadi dipengaruhi atau mempengaruhi. Pengertian cyber law, hukum yang digunakan di dunia maya, cyberspace, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace. Cyber law akan memainkan peranan dalam dunia masa depan karena nyaris tidak ada cyber law. Cyber law akan memainkan perannya dalam dunia masa depan karena nyaris tidak ada. Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang juga melalui komputer sebagai diberitakan suara pembaruan edisi 10 Januari 1991 tentang 2 orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak 3.720.100.000 dengan menggunakan sarana komputer. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer berupa komputer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Analisa kasus ini modusnya adalah murni kriminal. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Sebaiknya internet digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Penyelesaiannya karena kejahatan ini termasuk penggelapan uang pada bank dengan menggunakan komputer sebagai alat melakukan kejahatan. Sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia, maka orang tersebut diancam dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian mendapat sanksi hukum penjara selama 5 tahun. Pasal 378 KUHP tentang penipuan mendapat sanksi hukum penjara selama 4 tahun. Assalamualaikum, saya Nurul Afwi. Di sini saya akan membacakan bab 3, yaitu tentang pembahasan 3.1. Sejarah Unitarius Access to Computer System and Service. Kejahatan dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menebus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Contoh kasus Unitarius Access itu ketika masalah Timur Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker. Beberapa waktu lalu, hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam database berisi data para pengguna jasa Amerika Online atau AOL. Sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang e-commerce yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi, situs Federal Bureau of Investigation atau FBI juga tidak luput dari serangan para hacker yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu lamanya. Definisi Unitarius Access to Computer System and Service yaitu merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengasumsikan Unitarius Access to Computer System and Service dengan komputer. The US Department of Justice memberikan pengertian komputer Unitarius Access to Computer System and Service sebagai pengertian identik dengan yang diberikan Organization of Europe Community Development
yang mendefinisikan komputer sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah tahun 1989 dalam tulisannya aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dari beberapa pengertian adalah secara ringkas dapat dikatakan bahwa unauthorized access to computer system and service dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi. 3.2. Dampak unauthorized access to computer system and service. Dewasa ini kejahatan komputer kian marak. Ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer, diantaranya ada akses internet yang tidak terbatas, ada kelalaian penggunaan komputer, ada mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar semakin lamanya pengalaman sistem, sehingga memudahkan para hacker atau cracker untuk mencuri data. Banyak hal yang dapat dilakukan para hacker atau cracker untuk membobol suatu sistem. Sekian bab 3 ini saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan kepada teman saya. Terima kasih. Bab 4. Penutup. 4.1. Kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan unauthorized access computer and service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi. Sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. 4.2. Saran. Berkaitan dengan unauthorized access computer and service tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah 1. Segera membuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. 2. Kejahatan ini berupa global, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service. 3. Melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. 4. Mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.